Assalamualaikum, saya Nur Afan Nabila Sidik, mahasiswa dari Magister Psikologi Universitas Diponegoro. Hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Artificial Intelligence dalam Penelitian Keluarga Scoping Review. Sebelum kita membahas hasil dari penelitian itu sendiri, asal-usul AI ini pada mulanya di tahun 1950-an. Nah, ini muncul teori sederhana yang menjelaskan bahwa AI itu adalah kecerdasan manusia yang muncul pada mesin. Kemudian di abad 21 mulai timbul pengakuan dan adopsi sistem AI ini ke masyarakat publik, profesional, dan komersial, terutama pada layanan kesehatan yang sudah menggunakan komputer gitu. Dan teknologi ini telah menjadi big data gitu dengan perkembangan skala yang menjadi jauh lebih besar sehingga menjadi kebutuhan fundamental di dalam kehidupan manusia. Dan AI saat ini dijelaskan sebagai teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem dan algoritma komputer sehingga dapat melakukan tugas yang membutuhkan pemahaman, penalaran, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Nah, ada berbagai macam bentuk AI gitu. Yang pertama ada contohnya itu ada machine learning, deep learning, conversational agents, dan voice assistant. Dan ketertarikan publik ini semakin meningkat gitu. Dan pembaharuan AI terus dilakukan hingga mencapai efektivitas, akurasi, dan personalitas sesuai dengan harapan manusia. Dan di sektor publik saat ini, AI itu paling banyak digunakan di layanan kesehatan dan edukasi. Nah, dan itu makanya yang menjadi pertanyaan besar dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan AI dalam lingkup rumah tangga gitu. Bagaimana pengaruhnya pada keluarga, bagaimana kelebihannya, bagaimana tantangan yang akhirnya ditemukan. Nah, penelitian ini dengan metode scoping review, pencarian literatur dilakukan di database Scopus, Science Direct, dan Springer Link dengan fokus di tahun penelitian 2015 sampai 2025 dengan kata kunci parenting, family, artificial intelligence gitu. Kriteria lainnya merupakan mencari penelitian yang jenis empiris dengan metode apapun, tentunya dengan topik AI dan aplikasinya pada keluarga. Dan ini adalah bagian dari proses screening itu sendiri yang hasilnya adalah ditemukan 5 artikel yang kemudian digunakan di penelitian ini. Nah, ada beberapa poin dari hasil penelitian, hasil telaah 5 artikel yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu jenis AI yang umum digunakan di keluarga, di rumah, itu adalah jenis voice assistant dan conversational agents. Kemudian poin kedua, aplikasi atau perangkat penunjang. Ini yang tentunya yang sering ditemukan di rumah gitu, yang dalam gadget yang biasa ada di rumah, yaitu melalui Google Home, Siri dari Apple, kemudian Alexa dari Amazon. Kemudian ada peneliti juga menggunakan aplikasi PAT atau Parenting Assistant dan Emotion Coaching gitu. Kemudian yang poin ketiga, beberapa fungsi AI di rumah. Yang pertama, penyedia informasi seputar pengasuhan dan kondisi spesifik anak gitu. Jadi jika anak punya kondisi spesifik tertentu, seperti di penelitian itu disebutkan orang tua itu menggunakan AI untuk mencari mengenai kesehatan mental anak atau mengenai gangguan eh, perilaku yang terjadi pada anak. Kemudian selanjutnya menjadi fasilitator sehari-hari jika dibutuhkan segera gitu. Nah, dengan AI ini bisa membantu mengatasi masalah tanpa perlu pergi ke terapis atau layanan kesehatan tertentu gitu. Selanjutnya bisa membantu meningkatkan kemampuan interaksi anak dan yang terakhir bisa menjaga hubungan di dalam keluarga itu sendiri. Kemudian di poin terakhir berpengaruh pada pengaruh apa saja di dalam dinamika keluarga. Nah, jadi disimpulkan bahwa orang tua itu menjadi lebih terinformasi dengan AI, terinformasi dengan kondisi dan kebutuhan rumah tangga, dan tentunya juga keluarga dengan cara yang menarik, dengan cara yang baru, dan mudah dijangkau setiap harinya. Karena AI itu sendiri kan ada di dalam gadget, ada di dalam smartphone yang biasa kita pegang gitu. Nah, ada beberapa tantangan yang ditemukan di dalam penggunaan AI di rumah tangga itu sendiri. Nah, yang pertama, perlu adanya peningkatan di
multibahasa dan sensitivitas budaya, sehingga orang tua itu bisa lebih ekspresif dan lebih bebas dalam menyampaikan kondisinya melalui AI gitu. Menggunakan bahasa asli yang menggunakan, tidak perlu menyetarakan dengan budaya yang ada di rumah gitu. Kemudian yang kedua, perlu adanya jaminan keamanan mengenai data pribadi atau apa ya, dengan dan juga suara yang masuk dan diterima oleh AI itu sendiri gitu. Nah, sebagai kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa AI yang banyak digunakan itu berbasis voice assistant itu tadi. Eh, Kemudian juga tentunya AI membantu keluarga dalam memecahkan masalah dan bisa menjadi sarana konsultasi ringan mengenai kondisi anak dan keluarga. Dan akan tetapi penggunaan AI itu masih terbatas gitu, sehingga terdapat potensi pengembangan teknologi agar bisa lebih luas dan lebih dapat diandalkan penggunaannya di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya.